Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada podcast Anak Sekolahan. Setelah melewati 30 hari berpuasa, juga kita telah sampai pada Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dari mulai perkataan maupun perbuatan saya yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Semanpol TV. Oke teman-teman semua, bersama saya Syifa Kolbi. Kali ini kita akan membahas seputar pramuka bersama Duta Pramuka ya, atau membahas seputar Duta Pramuka untuk mencapai capaiannya sebagai Duta Pramuka. Di sebelah saya sudah ada Duta Pramuka kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Syafa Azahra. Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi aku bisa hadir di acara podcast kali ini sebagai seorang Duta Pramuka Indonesia. Teh ini ketua juga ya, ketua di Iya, di sekolah di sini, Pradana Putri. Oh, Pradana Putri. Tapi ada ya, khusus Pradana Putranya juga ada? Ada. Oke. Teman-teman, Teh Aul ini juga adalah top 3 Duta Pramuka ya? Top 3. Iya. Tapi itu udah kebanggaan banget, iya nggak sih? Udah kebanggaan banget bagi kita semua. Sebelumnya di sini kita pasti pengen ngebahas tentang perjalanan Teh Aul sebagai Duta Pramuka Indonesia ya, se-Indonesia ya. Iya. Tuh. Sebelumnya aku mau tahu nih, apa sih motivasi yang membuat Teh Aul itu ingin mendaftarkan diri sebagai Duta Pramuka Indonesia? Oke baik, untuk motivasi aku ngambil 3 poin ya di sini. Nah kalau yang pertama itu untuk menambah relasi tentunya. Jadi bukan hanya sekedar untuk bermain-main, mencari pengalaman, tidak, tapi ada manfaatnya gitu. Nah, yang kedua yaitu memperluas jaringan pertemanan. Karena kan Duta Pramuka Indonesia ini diselenggarakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi lumayan tuh ada pengetahuan yang dulunya aku nggak tahu gitu. Dan yang ketiga itu untuk membawa nama Purwakarta ke jenjang yang lebih lanjut lagi gitu. Karena sebelumnya sepengetahuan aku belum ada nih Duta Pramuka dari Purwakarta. Baik itu kasih Pak. Hebat sekali, boleh terus. Aku izin pakai HP ya, karena ini ada beberapa pertanyaan saran juga buat Teh Aul sebagai Duta Boleh. Pramuka. Selanjutnya itu apa sih tahapan-tahapan atau proses apa saja yang kamu lalui saat itu? Saat Oke. menjadi daftar ya? Oke, mungkin seleksinya ya. Iya, boleh. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya aku juga nggak tahu ya kalau ada Duta Pramuka di sini gitu. Nggak tahu kalau misalkan ada Duta Pramuka Indonesia. Nah waktu itu aku lihat SW teman mutualan aku, dia pakai selempang Duta Pramuka. Jadi aku tuh langsung nanyain ke dia nih gimana sih cara dapetinnya. Nah langsung diarahin sama dia. Nah di tahun berikutnya aku daftar, aku ikut seleksi online. Waktu itu aku langsung ngisi linknya. Ya sebenarnya waktu itu gak akan bilang ke siapa-siapa, tadinya mau senyap yang taunya cuma aku aja gitu. Tapi ternyata itu salah. Nah udah seleksi, langsung seleksi administrasi. Nah ternyata yang ikut seleksi administrasi ini ada 719 pendaftar. Nah di situ juga aku udah mulai agak deg-degan nih. Ternyata saingan aku banyak nih, pasti lebih banyak orang yang berpotensi dari aku. Cuman gak apa-apa, dijalani dulu aja. Nah iya, habis itu seleksi administrasi masuk ke seleksi tahap 1. Nah di seleksi tahap 1 ini diperkecil lagi, jumlahnya menjadi 350-an, kurang lebih segitu Kak Syifa. Nah jadi itu tuh diperkecil lagi. Nah habis itu seleksi tahap 1 ini lumayan panjang, ada seleksi psikotes, seleksi minat dan bakat, dan juga di seleksi tahap 1 ini kita melewati beberapa pembekalan dan penugasan. Itu ada total 7 penugasan dan pembekalannya. Nah alhamdulillah di seleksi tahap 1 aku lolos, lanjut lagi ke tahap 2 yaitu di 20 besar. Ya lanjut ke 20 besar, seleksi tahap 2.
di seleksi tahap 2 kita dikasih penugasan lagi untuk merancang sebuah program kerja. Ketika nanti kita sudah menjadi duta pramuka, apa saja program kerja yang akan kita laksanakan begitu. Nah, habis seleksi tahap 2 itu langsung ke malam grand final. Enggak, ada ini dulu. Ada wawancara akhir sama FGD. Iya, habis itu langsung ke malam grand final. Nah, waktu itu deg-degan banget sih dan gak nyangka juga habis di top 20 waktu malam grand final aku masuk lagi ke top 10. Iya, di situ mulai tuh ada pertanyaan-pertanyaan, kuis-kuis untuk para finalis. Nah, terus langsung ke top 5. Alhamdulillah lolos lagi di top 5 dan di situ ada teman-teman juga yang waktu itu nonton live streamingnya. Nah, itu juga nambah deg-degan sih bagi aku gitu ya. Udah habis di top 5 ngejawab pertanyaan, lanjut lagi di top 3. Alhamdulillah di situ juga udah gak nyangka sih. Yang awalnya aku gak akan gak expect gitu ya. Karena aku sebelumnya nggak pernah terpikirkan untuk masuk ke top 3. Iya, karena awalnya kayak ya udah nanti daftar dulu aja top 50 juga nggak apa-apa karena itu kan udah suatu kebanggaan bagi aku nih. Nah, udah gitu alhamdulillah masuk di top 3. Ada kuis lagi, pertanyaan lagi. Waktu itu dikasih satu pertanyaan kita milih, dikasih waktu kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 30 detik ya untuk menjawab pertanyaan itu. Walaupun emang diselenggarakannya secara online, tapi tetap aja teman-teman deg-degannya itu berasa banget gitu. Karena kan kita di situ lagi berkompetisi begitu. Nah, alhamdulillah waktu di top 3 itu walaupun aku nggak jadi winner, tapi aku jadi runner up. Oh gitu ya? Iya. Hebat sekali Teh Aul. Pasti rasanya bangga sekali ya. Iya betul. Saya pribadi juga sangat bangga. Terima kasih Teh Siva. Teman sekaligus partner yang sudah masuk top 3 duta pramuka se-Indonesia bahkan ya. Iya. 2025. Oke, selanjutnya yaitu ada nggak sih apa tantangan terbesar kamu untuk menjadi seorang duta pramuka Indonesia? Oke, ada ada 2 sih sebenarnya teman-teman. Yang pertama yaitu dari kendala jaringan, karena kan ini diselenggarakan secara online, jadi segala penugasan dan Zoom meeting kan itu secara online, jadi susah untuk mengatur jaringan, karena pasti ada nih jaringan kan gak selalu bagus ya, pasti ada aja hambatannya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu membagi waktu atau manajemen waktu, karena kan aku harus membagi waktu aku sebagai siswi di sekolah, sebagai pradana juga, dan di luar juga kan aku aktif ikut organisasi lain, ada DKR aku sebagai wakil dan juga di Saka Bayangkara, dan di sekolah juga kan aku sebagai pengurus OSIS gitu. Jadi agak susah untuk membagi waktu antara aku mengikuti seleksi dan kehidupan aku di real life begitu. Hebat ya Aul ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi sekali. Setelah kamu menjadi duta pramuka Indonesia, apa ada perubahan pada diri kamu atau lingkungan di sekitar kamu? Jika ada perubahan itu boleh dijelaskan ke Anda. Baik, untuk perubahan itu menambah menambah percaya diri aku gitu. Jadi meningkatkan rasa percaya diri aku gitu, jadi lebih pede tampil di depan umum, terus juga aku jadi bisa belajar konten karena kan penugasannya itu rata-rata membuat konten, jadi lebih kreatif lagi begitu Kak Siva. Bahkan di saat ini tuh kan menggunakan teknologi ya? Iya betul, itu jadi berguna banget. Iya. Tapi selama itu pakai itu ya, secara online? Iya, seleksinya full online. Ada nggak kayak pertemuan atau pada grand final itu online tetap ya? Iya, semuanya dilaksanakan Zoom meeting, jadi nggak ada pertemuan secara langsung. Mungkin karena susah juga ya Kak, karena dilaksanakan seluruh Indonesia, jadi bingung juga tuh, dan mungkin nambah biaya administrasinya gitu. Oh iya, dari tadi aku panggil Aul itu dengan Teh ya, harusnya Kak ya? Oh iya, boleh, gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Kak ya guys, karena pramuka itu dominan dengan Kak. Iya betul. Oke, selanjutnya duta pramuka itu berperan sebagai apa sih kira-kira menurut Kak Aul? Oke, duta pramuka ini bisa disebut sebagai role model dan juga sebuah untuk orang lain itu merasa termotivasi dan juga menambah semangat dorongan dalam kepramukaannya begitu Kak. Oh
Betul, betul. Selanjutnya, apa saja yang kamu dapatkan selama menjadi Duta Pramuka Indonesia? Nih, ya, tentu saja banyak banget teman-teman hal-hal positif yang saya dapatkan. Tentunya tadi bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri saya dan juga menambah ilmu baru. Karena kan selama pembekalan itu materinya benar-benar bermanfaat banget teman-teman. Ada materi cerdas bermedia sosial, ada materi public speaking, personal branding, dan juga pramuka menulis, terus juga apa ya, belajar literasi begitu. Jadi banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan di seleksi Duta Pramuka ini. Jadi impactnya besar banget bagi aku. Dan juga itu yang tadi bisa nambah pengetahuan budaya-budaya Indonesia gitu. Kayak apa ya, Bali kan ya, Bali tuh kental banget budayanya. Nah aku tuh jadi lebih tahu lagi gitu. Ya. Kemarin itu apa setiap tanggal 14 diperingati sebagai Hari Pramuka? Iya, kalau Hari Pramukanya tanggal 14 Agustus, cuman karena sekarang ada kebijakan baru dari pemerintah yaitu setiap tanggal 14 menggunakan seragam pramuka begitu. Selanjutnya, untuk generasi yang selanjutnya, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi Duta Pramuka? Apakah ada nggak hal yang khusus atau spesifik gitu? Ada sih ya, di sini yang pertama itu mungkin rasa percaya dirinya. Ini harus ditingkatkan banget teman-teman, karena di sana banyak banget orang-orang yang potensinya itu luar biasa sekali gitu. Tapi nah dengan itu kita harus percaya diri bahwa kita bisa loh melewati masa-masa itu. Dan juga yang kedua mungkin harus lebih kreatif lagi nih, karena banyak banget konten yang harus kita buat gitu. Dan yang ketiga mungkin dari segi manajemen waktu ya, seperti yang aku sampaikan, karena itu benar-benar sulit banget teman-teman, walaupun ini secara online tapi tetap kita ini harus membagi waktu kita gitu. Dan mungkin yang terakhir yaitu apa ya, lebih terbuka lagi gitu, jangan kayak aku waktu itu diam-diam daftarnya gitu, padahal ternyata sekolah ini sangat mendukung banget untuk siswanya untuk berprestasi gitu ya, walaupun emang ini aku daftar sendiri tapi tetap saja kan aku bawa nama sekolah, dan ternyata dukungan dari sekolah itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Ada nggak? Aku mau tahu nih ya, mungkin teman-teman juga mau tahu apa sih hobi yang selama ini yang Teul sering lakukan gitu? Oke, untuk baru-baru ini aku lagi suka mendaki. Iya, aku baru mendaki 6 gunung. Iya. Ya, doain ya semoga nanti bisa bertambah dan mengelilingi gunung yang ada di Indonesia. Boleh apa dijelaskan atau sebutkan gunung apa aja yang pernah Kak Aul daki? Oke, boleh Teh Siva. Oke, aku pernah mendaki Gunung Lembu yang ada di Sukatani, ada Gunung Cupu yang di Anjun di situ ya dekat, dan juga ada Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Putri, dan juga Gunung Upas atau Gunung Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Iya. Itu masih Jawa, Jawa. Jawa Barat. Semuanya yang aku daki masih gunung di Jawa Barat. Ada nggak sih rencana gitu pengen mendaki ke luar Jawa Barat? Ada, mau banget ke Rinjani, teman-teman doain ya semoga nanti aku bisa ke sana. Amin. Semoga Kak Aul juga selamat ya, selalu dilancarkan. Amin. Aku juga kalau ada nggak hobi saat masa kecil gitu, yang mungkin sinkron sama masa yang sekarang gitu? Oh, ada. Waktu itu aku suka menggambar atau mewarnai, teman-teman. Waktu SMP juga sering melukis, tapi emang belum mahir gitu di bidang itu. Jadi sekarang aku lagi fokus ke mendaki. Nah, kalau misalkan melukis atau menggambar, ini perlu diasah lagi nih sama aku. Begitu, Teh Syifa. FYI guys, Kak Aul juga adalah seorang ketua ya di SMP, ketua pramuka. Oh iya, kebetulan aku itu suka pramuka atau mengikuti kegiatan pramuka ini dari SD. Iya, waktu itu perkemahan yang pertama kali aku ikut itu di Cisarua, Lembang. Karena kan kebetulan aku ini SD-nya di SD-nya di Bandung. Nah, SMP-nya baru di Pleret. Jadi aku melanjutkan eskul pramuka aku di SMP, dan juga alhamdulillah waktu SMP aku menjadi seorang pratama putri atau ketua putri.
begitu. Hebat sekali sih. Ada nggak, boleh dijelaskan juga prestasi-prestasi selama di Eskul Pramuka maupun di SMP bahkan di SMA ini? Oke, mungkin kalau di SMP ini yang paling aku ingat dan juga yang tentunya nggak akan bisa aku lupain, waktu itu aku berkesempatan untuk menjadi pemimpin upacara pada hari Pramuka. Waktu itu tahun 2022 dan kebetulan dan juga keberuntungan bagi aku waktu itu pembinanya oleh Bupati Purwakarta langsung ya pada masa jabatan Ambu Ane begitu. Nah, kalau misalkan di SMA sama prestasinya menjadi petugas juga, namun yang lebih luar biasanya lagi menurut aku karena ini aku menjadi petugas upacaranya di tingkat provinsi atau se-Jawa Barat. Aku pernah lihat loh di sosial media foto berfoto bersama Ambu Ane. Iya betul, Bangga itu waktu sekali. SMP. Berarti sudah berprestasi dari masa kecil ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Iya waktu itu pas apa ya waktu petugas di Jawa Barat itu waktu acara Raimuna daerah Jawa Barat. Ya itu aku ikut seleksi juga waktu itu didaftarin. Oke, kan tadi kamu ada sampaikan kepada generasi selanjutnya Duta Pramuka Indonesia, tapi ini dikhususkan di sekolah kita, mungkin salah satu anggota pramuka kamu yang mungkin kamu ingin motivasi untuk dia agar bisa mendaftar seperti kamu Duta Pramuka Indonesia gitu. Ada generasi selanjutnya di SMA Negeri 1 Pleret ini, ada nggak penyampaian? Oke, untuk mungkin para bukan anggota, teman-teman aku untuk selanjutnya semoga ada penerus baru dan mungkin nanti bisa jadi winner ya, semoga bisa jadi winner di Duta Pramuka Indonesia. Tetap semangat dan semoga termotivasi dan terinspirasi untuk menjadi Duta Pramuka Indonesia yang lebih luar biasa lagi nantinya. Begitu Kak Siwa. Aku mau tahu, tapi sebelumnya pernah tahu tapi lupa nih. Apa? Kalau Duta Pramuka ada nggak kayak tingkat daerah, kabupaten atau provinsi, ada? Kalau itu kurang tahu sih Kak, karena itu tergantung dari kabupatennya atau kuarcapnya yang mengadakan atau tidak gitu, atau di tingkat daerahnya yang ada mengadakan atau tidak gitu. Selain Duta Pramuka ada juga duta apa ya waktu itu tuh? Duta jurnalis pramuka. Nah, tapi aku ikutnya ke Duta Pramuka Indonesia. Jadi kalau misalkan Kak Syifa bertanya ada atau tidak, ya misalkan di tingkat Jawa Barat ada atau enggak. Nah, kalau itu aku kurang tahu sih Kak. Begitu. Oke teman-teman, pokoknya pada intinya kesimpulannya kita harus senantiasa berani mencoba hal baru. Jangan takut ya, meski ini jenjang jaringannya yang se-Indonesia ya. Betul. Kalian jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena seperti Kak Aul ya, rezeki tidak ada yang tahu, tapi meski kalian tidak masuk top berapapun, tapi yang penting kalian sudah mencoba teman-teman. Betul. Kak Aul, satu lagi ya. Boleh. Ada nggak penyampaian atau motivasi untuk kita semua gitu ya? Motivasi apa aja gitu? Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku untuk teman-teman semua yang sedang berjuang, yang sedang punya kesibukan masing-masing, tetap semangat, jangan menyerah, karena setiap proses yang kita lalui pasti ada buahnya, ada hasilnya yang indah di ujung sana. Jadi apa ya kesimpulannya, pokoknya jangan pernah menyerah, percaya pada apa ya, pada diri kita sendiri tentunya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita sendiri bisa atau mampu melewati masa-masa sulit kita, begitu. Setuju sekali. Apa yang disampaikan Kak Aul itu saya sangat setuju karena betul ya. Kita harus berani mencoba, jangan takut dalam hal apapun, pasti setiap hal yang kita ambil pasti selalu ada resikonya. Jangan takut Betul. karena resiko itu guys. Iya. Yaudah, udah sampai penghujung cakapan. Iya. Mungkin next time kita bisa berbincang kembali. Terima kasih banyak ya Kak Aul sudah bersedia sebagai narasumber pada podcast kita kali ini. Yeah. Bersama saya Syifa Kolbi selaku host pada podcast kali ini dan
Aulia Syafazara sebagai Duta Pramuka Indonesia. Dan narasumber pada podcast kita kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.